Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa kembali di kanal YouTube MTS Surya Buana bersama Bu Dewi Faiza dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Yang kali ini kita akan belajar tentang kisi-kisi soal penilaian akhir semester Gasal tahun 2020-2021. Nah, anak-anak, di dalam pembahasan kisi-kisi soal ini nanti banyak hal yang harus anak-anak perhatikan terkait dengan kisi-kisi soal yang nanti akan kita pelajari untuk mengerjakan soal-soal di semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021. Nah, berikutnya anak-anak. Kisi-kisi pertama ini tentang rangka ya, sehingga nanti insya Allah ada 6 soal ya yang berkaitan dengan sistem rangka ini. Yang pertama, melihat gambar ya, nanti anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis penyusun tulang pada sistem gerak. Nah, misalkan di sini kalau kalian perhatikan ada gambar rangka manusia, di sini ada rangka kepala, kemudian ada rangka anggota badan, ada rangka gerak. Nah, nanti di dalam soal itu akan ditunjuk, misalkan rangka kepala ini tersusun atas tulang apa saja. Nah, misalkan begitu ya. Ini tentang kisi-kisi yang pertama. Kisi-kisi yang kedua, nanti anak-anak mampu mengidentifikasi jenis sendi penyusun sistem gerak pada manusia. Nah, gerak ini, alat gerak yang tersusun dari tulang ini kan merupakan gerak pasif. Tapi kenapa tulang ini mampu digerakkan? Itu karena adanya persendian. Nah, ini anak-anak diharapkan bisa menunjuk persendian yang merupakan penghubung antara tulang satu dengan tulang yang lain sehingga tulang itu bisa digerakkan. Kemudian yang ketiga, nanti kisi-kisinya itu anak-anak bisa mendeskripsikan fungsi dari sistem rangka ini. Nah, ini anak-anak ya, tentang sistem rangka. Kalau secara umum fungsinya adalah untuk menegakkan tubuh sekaligus memberi bentuk tubuh. Nah, tetapi kalau dilihat dari perbagian misalkan rangka badan ini, fungsinya kira-kira adalah untuk apa? Yaitu untuk melindungi organ-organ yang ada di dalam, seperti organ peredaran darah, organ pencernaan, dan yang lainnya. Nah, ini tentang gambar kelainan pada rangka. Nah ya, nah, pada kisi-kisi soal ini nanti anak-anak akan disodorkan gambar, kemudian anak-anak disuruh menganalisis ya. Ini termasuk jenis kelainan apa? Seperti gambar ini, kalau ada gambar tulang retak, tulang patah, tulang keropos, dan posisi duduk yang tidak tepat. Ini menyebabkan sehingga ada yang membengkok, ada yang melengkung ke depan. Nah, kemudian ada lagi ya tentang kaki berbentuk seperti huruf X atau huruf Y. Nah, itu kelainan penyakit apa? Di sini Dewi tidak menyebutkan ya. Nah, berikutnya tentang otot anak-anak. Nah, ini nanti di dalam kisi-kisi soal ini anak-anak mampu mengidentifikasi jenis otot penyusun tubuh manusia. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Ada 3 jenis otot, yaitu ada otot polos, kemudian ada otot lurik, kemudian ada otot jantung anak-anak ya. Nah, dari gambar ini anak-anak bisa perhatikan kalau otot polos ini bentuknya seperti gelendong, intinya di tengah, cara kerjanya itu tidak sadar. Nah, otot ini penyusun organ-organ dalam. Kemudian ada otot lurik anak-anak. Nah, otot lurik ini bentuknya seperti pipa memanjang ya, ini pipa manjang. Intinya di tepi. Sifat geraknya adalah aktif dan ini penyusun rangka gerak anak-anak ya. Kemudian yang ketiga ada otot jantung. Nah, otot jantung ini bentuknya juga seperti pipa tapi bercabang, intinya di tengah. Sifat geraknya tidak sadar
kemudian berfungsi menyusun organ jantung. Nah, ini anak-anak kurang lebih ada 6 soal yang berkaitan dengan alat gerak pada manusia. Nah, berikutnya tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, perhatikan ya. Pada kisi-kisi yang berkaitan dengan soal ini, nanti anak-anak diharapkan bisa menghitung perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, ini mungkin anak-anak perlu memperhatikan ya. Jarak itu apa, perpindahan itu apa. Nah, di sini nanti anak-anak bisa mempelajari video pembelajaran pertemuan 4 tentang gerak pada benda. Nah, ini Bu Dewi sudah sedikit gambarkan. Misalkan ada mobil A menuju titik B, ya, kemudian menuju titik C. Ya, nah inilah ya jarak. Jadi mobil berjalan dari titik A ke titik B sampai ke titik C dan kembali lagi ke titik B. Nah, inilah jarak ya. Kalau titik A sampai B itu 15 km, kemudian titik B ke C itu adalah berapa ini? 5 km misalkan ya. Kemudian kembali lagi ke titik B. Nah, berarti berapa kira-kira? Nah, jaraknya itu tinggal menjumlahkan anak-anak ya. Titik A ke titik B 15, kemudian ditambah ini misalkan B ke C itu 5, kemudian C ke B itu juga 5. Nah, berarti ada 25 km. Semuanya dijumlahkan. Dari titik A ke titik B, B ke titik C, dan C ke titik B. Ini adalah jarak yang ditempuh oleh mobil A. Bagaimana dengan perpindahan? Karena ini adalah mobil dari titik A ke titik B, maka mobil ini mengalami perpindahan anak-anak, yaitu dari titik A ke titik B. Jadi, mengalami perpindahan itu sama ini jarak antara titik A dan titik B, yaitu 15 km. Jadi, inilah yang disebut dengan perpindahan. Kalau jaraknya tadi berarti dari A ke B, B ke C, C ke B lagi. Nah, itu ya bedanya antara jarak dan perpindahan. Kemudian kisi-kisi berikutnya, nanti anak-anak mampu menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Ini ya, nah, ini nanti ada di materi sini juga ya, pertemuan 4. Nah, untuk membedakan antara kelajuan dan kecepatan, nah ini anak-anak, kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Jadi kalau menghitung kelajuan, V sama dengan jarak dibagi waktu. Ya, ini berarti tadi jaraknya, ya misalkan jaraknya itu 25 km dibagi waktu. Waktunya misalkan 5 detik. Berarti ada 5 meter per detik itu kelajuan. Kalau kecepatan, maka kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Ya, jadi selisih jarak. Nah, selisih jarak itu berarti apa? Perpindahan dibagi waktu. Ini kecepatan anak-anak. Jadi kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Kalau kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, itu ya, itu perbedaannya. Kemudian kisi-kisi berikutnya. Anak-anak bisa menjelaskan konsep tentang gerak lurus berubah beraturan dengan tepat ya, melalui fenomena alam. Misalkan ada tentara menembakkan peluru ke atas, nah itu termasuk GLB dipercepat, apa GLB diperlambat. Nah itu ya. Terus kemudian ada buah apel jatuh dari pohonnya, itu termasuk GLB dipercepat, apa GLB diperlambat, dan seterusnya. Nah itu anak-anak tentang konsep GLBB dan GLB yang terjadi pada peristiwa alam. Berikutnya anak-anak, nah, ini ada grafik ya. Nah, jadi melalui grafik seperti ini, nanti anak-anak diharapkan bisa menentukan mana itu GLB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah ini anak-anak ya, perhatikan. Ada titik A menuju titik B. Nah ini kira-kira GLB dipercepat apa diperlambat. Kemudian B menuju C, ini GLB saja atau GLB diperlambat. Kemudian C ke titik D. Nah ini
diharapkan nanti anak-anak bisa menentukan GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat atau GLB saja. Itu ya anak-anak. Kemudian berikutnya, nanti anak-anak diharapkan mampu menghitung jarak, kecepatan, dan percepatan pada beberapa kasus dengan menggunakan persamaan GLBB. Nah, ini anak-anak ya. Jadi nanti ya ada soal, misalkan, oh ini maaf kurang Roni ya. Roni dan Siti berjarak pisah 300 meter berlari cepat beraturan saling mendekat dalam waktu bersamaan dengan kecepatan masing-masing 10 meter sekon dan 15 meter sekon. Kapan dan di mana? Nah, ini anak-anak, jadi pakai rumus tadi ya, V sama dengan S dibagi T dan seterusnya. Nah, kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Nah, ini yang ditanyakan adalah kapan, berarti waktu ya, dan di mana berarti jaraknya. Nah, selanjutnya anak-anak tentang materi gaya dan hukum Newton. Nah, untuk materi ini kurang lebih ada 6 soal ya anak-anak. Jadi kisi-kisinya juga nanti ada 6. Yang pertama berkaitan dengan nanti anak-anak diharapkan mampu mendeskripsikan konsep gaya. Nah, masih ingat tentang gaya? Di situ ada pengertian gaya, kemudian macam-macam gaya dan penjumlahan gaya ya, di materi pertemuan 8. Nah, untuk gaya ya, gaya itu kan sesuatu yang bisa merubah bentuk, sesuatu yang bisa merubah arah, dan juga sesuatu yang bisa menyebabkan benda itu berpindah tempat. Nah, itulah ya yang dimaksud dengan gaya. Kemudian berikutnya tentang macam-macam gaya ya, nanti kemarin ada gaya sentuh, gaya tak sentuh. Nah, itu nanti dibuka lagi di video pembelajaran pertemuan 8. Kemudian juga tentang resultan gaya atau penjumlahan gaya. Nah, ini kisi-kisi 1, 2, 3 pada materi gaya. Kemudian berkaitan dengan hukum Newton, nanti di situ ada gambar. Kemudian anak-anak bisa menganalisis penerapan hukum Newton 1 ya. Jadi kalau kita bicara hukum Newton 1, maka di situ ada hubungannya dengan peristiwa kelembaman ya, atau inersia ya, atau biasanya dikenal dengan sigma F sama dengan 0 ya. Nah, itu nanti di sana anak-anak ada soal yang berkaitan dengan hukum Newton 1. Kemudian hukum Newton 2 ya. Ini anak-anak mampu menganalisis hubungan antara gaya, massa dengan percepatan. Nah, kalau di dalam persamaan hukum Newton 2, maka percepatan itu sama dengan sigma F dibagi massa ya. Nah, ini ya. Percepatan sama dengan sigma F dibagi massa. Nah, di sini ada kasus sebuah benda dikenai gaya yang berlawanan arah, yaitu 30 Newton dan 10 Newton. Nah, ini digambarkan misalkan F1 itu arahnya positif ya. Kemudian F2 arahnya negatif. Berarti sigma F-nya itu nanti F1 dikurangi F2, yaitu 30 dikurangi 10. Nah, ini resultan gaya kalau gayanya itu berlawanan. Tapi kalau gayanya itu searah, maka semuanya bernilai positif ya kalau ke arah kanan. Kemudian massa. Nah, ditanya berapa percepatannya, maka pakai persamaan ini. A sama dengan sigma F dibagi M. Ini anak-anak tentang hukum Newton 2. Kemudian hukum Newton 3. Nah, nanti anak-anak bisa menganalisis sebuah peristiwa yang berkaitan dengan hukum Newton 3. Nah, hukum Newton 3 itu hubungannya dengan gaya aksi dan gaya reaksi. Jadi kalau ada gaya, maka kemudian ada gaya reaksi. Nah, itu berkaitan dengan hukum Newton 3. Berikutnya anak-anak tentang pesawat sederhana. Nah, ini ya.
Nah, pada pesawat sederhana ini nanti ya, ini ada di video pembelajaran 13 ya. Jadi ada gambar, nanti anak-anak diharapkan bisa menganalisis prinsip kerja pengungkit anak-anak ya. Jadi ini adalah gambar pengungkit. Ada titik tumpu, ya ini titik tumpu, kemudian ada kuasa, kemudian ada beban. Nah, biasanya berkaitan dengan 3 hal itu. Kita mainnya di 3 titik ini, yaitu beban, titik tumpu, dan kuasa. Nah, bagaimana prinsip kerja dari pengungkit? Nah, ini anak-anak, gaya itu bisa diperkecil dengan cara memperpendek lengan beban. Jadi ini bebannya di sini. Nah, ini lengannya pendek ya, lengannya pendek sekali. Maka ini gayanya semakin kecil. Nah, ini ya. Jadi lengan kuasanya itu semakin panjang, maka gayanya semakin kecil. Nah, ini persamaannya adalah F itu gaya, kali lengan kuasa sama dengan beban kali lengan beban. Sehingga kalau ditanya berapa gayanya, maka F sama dengan beban kali lengan beban dibagi lengan kuasa. Nah, bagaimana dengan keuntungan mekanik? Nah, keuntungan mekanik ini adalah sesuatu yang memang diperoleh pada saat kita menggunakan pesawat sederhana. Nah, keuntungan mekanik ini itu sama dengan beban dibagi gaya. Nah, ini ya keuntungan mekanik pada pengungkit. Nah, ini kalau ditanyakan tentang keuntungan mekanik. Berikutnya. Nah, ini pada bidang miring ya. Nah, nanti di sini juga ada kisi-kisi, anak-anak mampu menghitung keuntungan mekanik pada bidang miring. Nah, kalau bidang miring perhatikan ada ketinggian ini ya, H, kemudian yang ada bidang miringnya ya itu S nanti ya. Kemudian ada beban. Nah, keuntungan mekanik pada bidang miring itu adalah sama dengan jarak dibagi ketinggiannya ya. Nah, jarak dibagi ketinggian pada bidang miring yang disandarkan ya, pada sandaran dari bidang miring tadi. Nah, ini ya. Jadi S dibagi H. Kemudian tentang katrol. Nah, masih ingat materi katrol? Itu ada katrol tetap, ada katrol bebas, kemudian ada katrol majemuk. Nah, ini ya. Kalau katrol tetap, ini anak-anak, katrol tetap itu berarti tempatnya tetap. Jadi katrolnya tidak bisa berpindah. Nah, ini ada beban, kemudian ada kuasa. Nah, di sini ada lengan beban, di sini ada lengan kuasa. Katrol tetap itu memiliki keuntungan mekanik sama dengan 1, ya. Nah, gayanya, ya. Jadi kalau ditanya gaya, berarti F sama dengan W dibagi keuntungan mekanik ya. Nah, ini keuntungan mekaniknya itu sama dengan beban dibagi gaya. Ini pada katrol tetap. Kalau katrol bebas, nah disebut katrol bebas itu karena katrol ini bisa berpindah posisi. Nah, kalau katrol bebas itu memiliki keuntungan mekanik sama dengan 2. Nah, ini bedanya anak-anak. Kalau katrol majemuk ini keuntungan mekaniknya bergantung pada jumlah lilitan talinya. Nah, kalau gambar ini ada 3 lilitan, 1, 2, 3, maka keuntungan mekaniknya adalah 3. Nah, kalau 4 ya 4, kalau 5 ya 5. Ini kalau katrol majemuk. Demikian anak-anak untuk materi tentang pembahasan kisi-kisi soal. Semoga anak-anak bisa nanti mengerjakan soal yang berhubungan dengan kisi-kisi yang sudah kita bahas. Budewi akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.